Saat kamu melewati momen wisuda, seharusnya itu adalah pintu gerbang menuju masa depan yang cerah. Namun kenyataan banyak sarjana justru mengalami kebingungan yang mendalam. Kamu sudah mengirim puluhan, bahkan ratusan lamaran kerja, tapi balasan? Hampir nihil atau malah berupa penolakan yang menyakitkan. Rasa percaya diri yang dulu membara mulai memudar, digantikan oleh rasa kecewa dan keraguan. Apa salahnya? Fenomena ini dikenal dengan istilah pengangguran terdidik. Gelar sarjana, yang selama ini dianggap tiket emas menuju dunia kerja, ternyata tak lagi menjamin apa-apa. Ini bukan hanya soal mencari pekerjaan, tapi soal bagaimana mempersiapkan diri menghadapi dunia yang jauh berbeda dengan harapan. Banyak lulusan yang baru sadar bahwa kompetisi di dunia kerja jauh lebih keras. Tidak hanya tentang siapa yang paling pintar atau punya IPK tinggi, tapi siapa yang paling siap, adaptif, dan memiliki skill yang dibutuhkan perusahaan. Dulu, mendapatkan gelar sarjana terasa seperti mendapatkan kunci untuk membuka banyak pintu kesuksesan. Orang-orang percaya kalau dengan ijazah itu, pekerjaan sudah menunggu di depan mata. Namun kini, realita berubah drastis. Dunia kerja tidak lagi melihat kamu hanya sebagai pemegang gelar, tapi lebih kepada apa yang kamu bisa lakukan dengan ilmu yang kamu miliki. Perusahaan dan perekrut lebih fokus pada skill praktis dan pengalaman yang nyata. Mereka ingin melihat bukti bahwa kamu bisa menjalankan tugas, beradaptasi dengan perubahan cepat, dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Gelar akademis tetap penting, tapi ia bukan satu-satunya faktor penentu. Di era digital ini, kecepatan belajar dan kemampuan mengasah keterampilan menjadi hal utama. Skill programming, digital marketing, kemampuan komunikasi, dan problem solving jauh lebih dicari daripada sekadar catatan nilai bagus di transkrip akademik. Jika kamu masih terpaku hanya pada gelar, kamu berisiko tertinggal. Waktunya beradaptasi dan memperkuat diri dengan kemampuan yang relevan dan dibutuhkan dunia kerja saat ini. Salah satu penyebab utama kebingungan para sarjana adalah ketidaksesuaian antara apa yang diajarkan di bangku kuliah dengan kebutuhan nyata di dunia kerja. Di kampus, banyak mahasiswa dipenuhi oleh teori-teori yang terkadang terasa jauh dari aplikasi praktis. Kamu belajar konsep-konsep besar, rumus, dan model, tapi ketika masuk ke dunia kerja, tantangannya jauh berbeda. Dunia nyata menuntut kamu untuk bisa langsung turun ke lapangan, menyelesaikan masalah secara nyata dan cepat. Banyak lulusan yang merasa kaget saat menghadapi situasi di kantor, seperti tekanan deadline, komunikasi dengan tim, atau menyelesaikan masalah tanpa panduan pasti. Inilah sebabnya pentingnya magang, kerja praktek, dan pengalaman langsung di luar kelas. Tapi sayangnya, sistem pendidikan di beberapa tempat masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan ini. Banyak mahasiswa yang lulus tanpa pernah merasakan bagaimana bekerja dalam tim nyata, berkomunikasi dengan klien, atau mengelola proyek. Penting bagi kamu untuk menyadari hal ini dan berusaha mencari pengalaman di luar kurikulum. Dunia kerja bukan hanya soal teori, tapi bagaimana kamu bisa mengimplementasikannya dengan efektif. Di era digital seperti sekarang, skill sudah menjadi mata uang baru yang jauh lebih berharga daripada sekadar ijazah. Perusahaan dan industri menginginkan orang-orang yang bukan hanya pintar secara teori, tetapi juga punya kemampuan nyata yang dapat langsung diaplikasikan. Kamu bisa memiliki IPK tinggi, tapi jika tidak punya skill yang relevan, peluangmu tetap akan kecil. Skill yang paling dicari saat ini bukan hanya hard skill seperti coding, desain grafis, atau analisis data, tapi juga soft skill seperti kemampuan komunikasi, problem solving, dan adaptasi. Dunia kerja berubah dengan cepat, teknologi berkembang tanpa henti, dan kamu harus bisa mengikuti ritme itu.
Kabar baiknya, untuk mengasah skill kamu tidak harus selalu mengandalkan pendidikan formal yang mahal dan lama. Saat ini, banyak platform pembelajaran online gratis dan berbayar yang bisa membantu kamu belajar skill baru kapan saja dan di mana saja. Mulai dari belajar bahasa pemrograman, marketing digital, hingga manajemen waktu. Yang penting adalah kemauan dan konsistensi. Jangan takut mencoba hal baru, karena skill yang kamu bangun hari ini akan menjadi jembatan masa depanmu. Jadi, berinvestasilah pada dirimu sendiri dengan terus belajar dan berkembang. IPK yang tinggi memang membanggakan, tapi di dunia kerja, pengalaman praktis jauh lebih dihargai. Banyak perusahaan mengutamakan calon karyawan yang sudah pernah terlibat dalam proyek nyata, magang, freelance, atau aktivitas lain yang menunjukkan kemampuan mereka dalam praktik. Pengalaman bukan hanya soal mengisi waktu luang. Ini adalah cara terbaik untuk belajar menghadapi situasi real, mengasah soft skill seperti komunikasi, kerja tim, dan manajemen waktu, serta membangun mental yang kuat menghadapi tekanan dan tantangan. Bahkan, pengalaman ini seringkali menjadi pembeda utama antara pelamar yang satu dengan yang lain. Jika kamu belum punya pengalaman kerja, mulailah dengan magang, ikut organisasi, atau menjadi sukarelawan. Semua aktivitas ini tidak hanya memperkaya CV, tapi juga memperluas jaringan dan menambah kepercayaan diri. Ingat, dunia kerja bukan hanya soal teori, tapi juga tentang bagaimana kamu beradaptasi dan berkontribusi. Jangan takut untuk mulai dari hal kecil, bahkan proyek freelance sederhana bisa jadi batu loncatan untuk karir yang lebih besar. Perusahaan menghargai inisiatif dan keberanian untuk belajar langsung di lapangan. Di era digital, personal branding dan kehadiran online adalah aspek krusial yang tak bisa diabaikan. Saat ini, perekrut dan perusahaan tidak hanya melihat ijazah dan pengalaman kerja, tapi juga bagaimana kamu mempresentasikan diri di dunia maya. LinkedIn, portofolio online, blog, dan media sosial profesional menjadi etalase dirimu yang pertama kali dilihat oleh calon pemberi kerja. Membangun personal branding berarti kamu harus menunjukkan siapa kamu sebenarnya, keahlian apa yang kamu miliki, bagaimana kamu berkontribusi, dan nilai apa yang kamu bawa. Keaslian adalah kunci. Jangan coba menjadi orang lain, tapi fokuslah menonjolkan kelebihan dan kekuatan unikmu. Kamu bisa mulai dengan mengoptimalkan profil LinkedIn, membagikan konten yang relevan dengan bidangmu, dan aktif berinteraksi di komunitas profesional. Jika memungkinkan, buat portofolio digital yang menampilkan hasil karya dan proyek terbaikmu. Ini akan sangat membantu perekrut dalam menilai kemampuanmu secara nyata. Jangan lupa, menjaga reputasi online juga penting. Hindari konten negatif yang bisa merusak citra profesionalmu. Ingat, di dunia digital, segala sesuatu mudah diakses dan dilacak. Dalam dunia kerja, siapa yang kamu kenal seringkali sama pentingnya dengan apa yang kamu ketahui. Networking bukan hanya soal bertukar kartu nama atau menambah jumlah kontak di media sosial, tapi membangun hubungan yang bermakna dan saling menguntungkan. Banyak peluang kerja terbaik bahkan tidak pernah diumumkan secara terbuka. Mereka tersebar lewat jaringan pribadi, rekomendasi teman, atau komunitas profesional. Karena itu, membangun dan memelihara jaringan yang kuat adalah strategi jitu untuk membuka pintu karier yang selama ini kamu impikan. Cara membangun jaringan bisa dimulai dari hal sederhana, menghadiri seminar, workshop, atau konferensi yang relevan dengan bidangmu. Jangan ragu untuk aktif berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman. Di dunia digital, kamu juga bisa bergabung dengan grup profesional di LinkedIn atau forum online. Ingat, networking bukan soal meminta-minta, tapi saling memberi nilai tambah.
Bangun hubungan dengan niat baik dan konsisten. Jaringan yang kuat akan membantumu mendapatkan informasi lowongan, mentor, bahkan peluang kolaborasi yang berharga. Meskipun perjalanan mencari kerja terasa berat dan penuh rintangan, selalu ada jalan keluar bagi mereka yang mau berusaha dan tidak mudah menyerah. Dunia kerja memang kompetitif, tapi bukan berarti kamu tidak bisa sukses. Mulailah dengan membangun skill secara mandiri. Banyak platform belajar online yang menawarkan materi gratis dan berkualitas. Manfaatkan waktu luang untuk meningkatkan kemampuanmu. Dari bahasa asing, pemrograman, hingga soft skill seperti komunikasi dan manajemen waktu. Bangun portofolio yang nyata, walau dari proyek kecil atau freelance. Tunjukkan bahwa kamu bukan hanya lulusan teori, tapi juga praktisi yang siap berkontribusi. Jangan tunggu semuanya sempurna. Mulai dulu dan terus perbaiki. Jangan lupa untuk menjaga mental tetap positif dan terus beradaptasi dengan perubahan. Ingat, kesuksesan bukan soal keberuntungan, tapi hasil dari kerja keras, konsistensi, dan sikap pantang menyerah. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Percayalah, kesempatan terbaik akan datang pada mereka yang siap dan tidak berhenti belajar.